Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Resti Rasandria dari 11 OTKP 2. Di sini saya akan berceramah tentang insecure. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rizki dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dapat bernafas dan berkumpul pada hari ini. Di sini saya akan membagikan ceramah tentang insecure. Pada hakikatnya, manusia diciptakan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya penuh dengan kelebihan tanpa sedikit pun kekurangan. Insecure, begitu kata yang sering terucapkan atau sekedar dengar dari sosial media, teman-temannya pas lagi buka akun sosial media. Melihat yang lebih cantik misalnya, langsung minder. Seketika terucap, kenapa sih dia lebih cantik? Kenapa sih dia cantik banget? Sebenarnya apa itu insecure? Insecure merupakan perasaan tidak aman. Dengan kata lain, seseorang akan merasa ada sesuatu hal yang kosong dan berusaha untuk mengisi dengan berbagai cara. Insecure lumrah terjadi di kalangan anak muda. Apalagi di era digital yang hampir semua anak muda menggunakan sosial media untuk sekedar berbagi keseharian masing-masing atau foto ala OOTD lagi liburan dengan memamerkan kecantikan dirinya. Hal ini justru membuat sebagian anak muda membandingkan dirinya dengan orang tersebut dengan melihat segala kekurangan yang ada di dirinya sendiri. Menempatkan seseorang sebagai panutan memang bagus, tetapi tidak usah berlebihan dalam memuji seseorang, sampai lupa untuk memuji diri sendiri. Tempatkan semua sesuai dengan porsinya. Islam mengajarkan seluruh umat manusia untuk bersyukur atas karunia-Nya, tetapi tidak semua orang bisa menerima kekurangannya yang mereka miliki. Ada rasa iri dengan kelebihan orang lain, meski sesungguhnya Allah telah memberi yang terbaik bagi setiap hambanya. Sebagaimana yang tertera dalam surat Quran surat Al-Baqarah yang kedua ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bersyukur dan manfaatkan apa yang kamu miliki sekarang, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya sebagaimana tertera dalam Quran surat Atin surat ke-95 ayat 4-6 yang memiliki arti, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dan juga pada diri sendiri terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? Quran surat Zakriyat surat ke-21. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Quran surat Sya'ba surat ke-13. Dampak dari insecure, merasa insecure terus-menerus juga tidak baik buat kesehatan, terutama kesehatan mental. Insecure secara terus-menerus dengan jangka panjang juga dapat membuat diri kita menjadi kepribadian yang pasif dan tidak nyaman mengucapkan pendapat, karena takut orang lain tidak mau mendengarkan apa yang kita bicarakan. Dampak insecure kepada mental kita membuat kita selalu overthink terhadap hal negatif dalam diri. Ini bisa mengakibatkan sedih yang berkepanjangan, dengan titik terparah adalah menyakiti diri sendiri. Terlebih lagi bila sudah berkepanjangan dan terjebak, bisa jadi kita harus menghadap psikolog. Penyebab insecure, ada banyak penyebab seseorang merasa rendah diri. Yang paling sering terjadi karena sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kegiatan ini lama-kelamaan menjadi kebiasaan setiap hari tanpa disadari. Kemudian kita menjadi pribadi yang minder, tapi siapa sangka
Terkadang di balik kelebihan yang kamu irikan itu ada kekurangan yang mereka coba tutupi. Kedua, terlalu sering melihat media sosial. Media sosial adalah ladang yang pas untuk meng-share foto pribadi, juga sebagai personal branding. Tapi, media sosial juga menjadi penyumbang besar kenapa adanya fenomena insecure. Melihat sang idola yang cantik, tubuh yang semampai, kulit putih, kecerdasan yang tak disepelekan, itu membuat diri yang sejak awal bisa jadi minder bertambah tak percaya diri dengan apa yang dimiliki. Lama-kelamaan overthink dan mendoktrin bahwa diri kita tak berharga, tak menarik, dan tak berguna. Yang terakhir adalah kata-kata negatif dari orang-orang, baik orang terdekat maupun orang jauh sekalipun. Jangan dengarkan mereka yang berbicara negatif tentang diri kita. Diri kita milik kita, otoritas kita. Jangan biarkan mereka terlalu menilai kita. Sejujurnya, identitasmu tidak ditentukan oleh omongan negatif mereka. Berhenti membandingkan diri sendiri dengan diri orang lain, yang tidak akan ada habisnya. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki orang lain. Belajar untuk percaya diri dan mencintai diri sendiri. Carilah lingkungan yang bisa menghargai segala perbedaan yang ada dalam diri kita. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, idola sebagai rasa untuk mencintai diri sendiri dan untuk menambah percaya diri, bukan untuk membandingkan diri kita dengan mereka. Berhenti untuk membuat standar kecantikan dan standar lainnya atas diri sendiri demi diakui orang lain dan orang sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.